Sore itu, langit mendung menggantung di atas kota. Reza menatap layar ponselnya yang baru saja menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Pulanglah, hajatan besar akan segera dimulai. Keluargamu menunggumu. Tanpa nama, tanpa penjelasan. Seketika, ingatan tentang desanya yang telah lama ditinggalkannya mengalir kembali. Desa Sumberjati, sebuah tempat terpencil yang tertutup kabut dan kisah-kisah ganjil sejak ia kecil. Terakhir kali ia pulang 5 tahun lalu, setelah pemakaman ayahnya yang misterius. Sejak itu, ia menghindari kampung halamannya seperti menghindari luka lama. Namun, rasa penasaran dan sedikit rasa bersalah membuatnya memesan tiket malam itu juga. Perjalanan menuju Sumberjati memakan waktu 8 jam. Jalan berliku yang sepi. Pepohonan menjulang seperti menyambut sekaligus mengintai. Saat mobil travel menurunkannya di gerbang desa, suasana langsung berubah. Reza melangkah masuk. Koper kecil menyeret di belakang. Rumah-rumah tua berdiri kaku. Sebagian ditutupi kain putih lusuh. Saat ia mendekati rumah keluarganya, yang terbesar di ujung jalan, ia melihat lampu-lampu gantung menyala terang. Terdengar suara gamelan samar, tidak dari dalam rumah, tapi entah dari mana, menggema seperti dari balik kabut. Ibunya menyambut dengan senyum hangat, tapi wajahnya terlihat lelah. Di balik senyum itu, mata sang ibu menyiratkan sesuatu yang tidak biasa, seolah ada ketakutan yang sedang disembunyikan. "Sudah lama kamu tak pulang," ucapnya pelan. "Kita semua senang kamu datang. Hajatan ini penting." Reza mengangguk, tapi matanya menatap bingung ke arah lorong rumah yang dipenuhi bunga melati dan janur kuning. Di meja tamu, sebuah undangan tergeletak. Ia memungutnya. Warna kertasnya kekuningan seperti daun tua, dengan aksara asing yang tidak ia mengerti. Tapi di bawahnya, satu kalimat tertulis jelas, untuk pernikahan yang melintasi 2 dunia. Malam turun cepat di Sumberjati. Reza duduk di beranda rumah, memandangi para warga yang sibuk menyiapkan hajatan. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri bukan kesibukan mereka, melainkan wajah-wajah itu. Semua tersenyum, namun senyumnya kaku. Seorang pria tua dengan sorban kusam tiba-tiba mendekatinya. Langkahnya ringan, hampir tak bersuara. "Kau Reza, anak Nyai Sarti?" tanyanya serak. Ia hanya mengulurkan tangan, memberikan Reza sebungkus kain merah kecil. "Kalau kau ingin selamat, jangan keluar rumah malam ini. Dan jangan sekali-kali menoleh kalau kau dengar suara memanggil dari arah hutan." Sebelum Reza sempat bertanya, pria itu sudah menghilang ke kegelapan, seakan ditelan kabut. Pukul 11 malam, Reza tak bisa tidur. Suara gamelan semakin keras. Kini jelas berasal dari hutan di belakang rumah. Suaranya merdu, tapi ada sesuatu yang mengusik. Nada-nada yang tidak sepenuhnya manusiawi. Tak lama, ia mendengar suara langkah, menyusuri lorong rumah. Reza mengintip dari balik pintu kamarnya. Ia melihat adiknya, Lilis, berjalan pelan dengan gaun kebaya berwarna putih. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang kesurupan. Di tangannya tergenggam bunga melati layu. Reza memanggil pelan. Gadis itu berhenti. Kemudian, dari luar jendela, terdengar suara berat dan dalam memanggil. Bukan namanya, tapi mempelai, waktunya sudah tiba. Lilis melangkah lagi, menuju pintu belakang yang langsung menghadap hutan. Tanpa pikir panjang, Reza mengikuti, menembus kabut dan aroma dupa yang menusuk. Dan di sanalah ia melihatnya. Di tengah gelap, di antara pepohonan, puluhan sosok berdiri diam. Tinggi, berbalut kain putih kotor, dengan wajah tertutup rambut. Di tengah mereka, sebuah pelaminan berdiri, dihias janur yang layu dan bunga yang menghitam. Dan di atas singgasananya, duduk mempelai dari alam lain, tersenyum menatap Reza. Reza berdiri membeku. Jantungnya berdegup cepat, tapi tubuhnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya mengeras. Mempelai dari alam lain itu memiliki rupa manusia, namun wajahnya terlalu halus, terlalu simetris. Matanya hitam legam, tak memiliki bola mata.
Lilis berdiri di hadapannya, seperti pengantin yang siap dinikahkan. Tapi Reza tahu, adiknya tak sadar. Ia hanya boneka dalam upacara ini. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan tongkat dari akar pohon muncul di samping pelaminan. Jubah hitamnya menjuntai menyentuh tanah, dan suaranya menggema seolah berasal dari perut bumi. Darah keturunan Nyai Sarti telah berjanji 7 generasi lalu. Agar desa ini subur, agar penyakit tidak menjalar, agar langit tidak murka. Maka setiap keturunan ke-7 harus dipersatukan dengan penjaga hutan. Reza menggeleng, berteriak, "Itu gila, Lilis masih anak-anak. Kami tidak pernah setuju dengan ini." Orang tua itu menatap Reza lama, lalu tersenyum getir. "Itu karena kau tumbuh di kota, tapi leluhurmu menanam janji dengan darah. Dan darah tidak bisa diingkari." Sekeliling mereka, sosok-sosok tinggi mulai bergerak pelan, tidak mendekat, tapi mengelilingi, seperti pagar tak kasat mata. Reza meraih tangan Lilis, mencoba menariknya pergi. Namun seketika, suara gamelan berhenti, dan dalam hening yang menyesakan itu, sang mempelai bangkit dari singgasananya. Langkahnya tak menimbulkan suara. Ia mendekati Reza, lalu berbicara dengan suara yang dingin dan dalam. "Kalau kau menolak, maka kaulah gantinya." Reza menatap adiknya, lalu ke makhluk di depannya. Pilihan itu menggantung di antara hidup, mati, dan kekal dalam dunia yang tak ia pahami. Tapi sebelum ia bisa menjawab, seseorang menarik lengannya dari belakang. Ia terbangun, kembali di kamarnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tapi tangan Lilis masih menggenggam bunga melati yang layu. Dan dari luar jendela, kabut mulai menyelimuti rumah kembali. Pagi harinya, Reza terbangun dengan kepala berat. Tapi yang membuatnya tercekat adalah kenyataan bahwa bunga melati layu di tangan Lilis malam tadi masih ada, tergeletak di meja kamarnya. Itu bukan mimpi. Ia bergegas mencari ibunya, yang sedang duduk di dapur menumbuk rempah dengan wajah kosong. "Aku lihat Lilis semalam. Dia jalan sendiri ke hutan. Ada upacara aneh, orang-orang tinggi." Nyai Sarti menghentikan gerakannya. Tangan yang tadinya menumbuk rempah kini menggenggam lesung dengan gemetar. "Aku harap kamu tidak melihatnya." Tapi ternyata sudah waktunya. Sang ibu menatapnya lelah, seperti menyimpan rahasia terlalu lama. "Leluhur kita dulu bukan orang biasa. Mereka membuat perjanjian agar desa ini tetap hidup. Tapi harga yang dibayar sangat berat. Setiap 7 generasi harus ada anak yang diberikan menikah dengan penjaga hutan. Sekarang giliran Lilis." Reza menggeleng tak percaya. Kenapa gak pernah ada yang cerita tentang ini? Karena semua yang pernah tahu, akhirnya memilih diam. Hening menyelimuti ruangan. Di luar, suara persiapan hajatan makin ramai. Tapi kini Reza tahu, hajatan itu bukan perayaan biasa. Itu adalah ritual kuno untuk menyerahkan saudaranya. Ia bangkit, tekad membara. "Aku gak akan biarin Lilis diambil. Akan ku cari jalan. Akan kuungkap semua." Sebelum ibunya sempat menahannya, Reza sudah berlari keluar rumah, menuju tempat yang bisa memberinya jawaban. Kuburan tua di pinggir hutan, tempat leluhurnya dikuburkan. Tempat yang sudah lama dianggap terlarang. Dan di sana, ia melihat sebuah nisan berbeda. Lebih tua, penuh ukiran aneh, dan di bawahnya, tanah seperti baru saja digali. Di atas pusara itu, tertancap sebatang undangan berwarna kuning, persis seperti yang dilihatnya kemarin. Reza meraihnya, tapi saat jari-jarinya menyentuh undangan itu, bumi di bawahnya bergetar pelan. Dari sela tanah basah, suara lirih terdengar. "Kau telah membuka pintu yang harusnya tetap tertutup." Tanah di depan Reza berguncang seperti bernafas. Kabut menebal mendadak, menggulung di antara pepohonan. Ia mundur selangkah, menggenggam undangan kuning yang kini terasa hangat di tangannya. Dari balik nisan tua, sesosok bayangan muncul, rapuh, berkain putih, matanya kosong seperti arang gosong. Sosok itu berbisik, "Darahmu adalah kunci."
Kau anak dari garis terakhir. Kau bisa menolak tapi harus menggantikan. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk dada Reza. Kau cucu dari sang penjaga janji. Darahmu masih terikat. Jika tidak ada pengantin, maka jiwa terdekat harus membayar. Kau atau adikmu. Kabut semakin pekat. Bayangan-bayangan lain mulai muncul dari balik nisan. Berdiri diam, menatap Reza, menunggu jawaban. Dengan panik, Reza merobek undangan di tangannya. Tapi saat kertas itu hancur, angin kencang menyapu sekelilingnya, membawa suara ratusan bisikan bersatu. Janji tidak bisa dihapus, hanya dipindahkan. Tiba-tiba, semuanya hening. Reza terbangun di tempat yang sama, tapi kini hari telah berganti. Langit kelabu, tak ada nisan di depannya, tak ada kabut. Hanya dirinya sendiri dan setangkai bunga melati putih yang tergeletak di tanah, segar dan harum. Ketika ia kembali ke rumah, suasana hajatan tampak jauh lebih meriah dari sebelumnya. Tapi kini Reza memperhatikan sesuatu yang ganjil. Seluruh tamu mengenakan pakaian tradisional yang sudah usang, bahkan ada yang bercat tanah dan basah seperti baru keluar dari liang kubur. Di tengah keramaian itu, Lilis duduk tenang di pelaminan, tersenyum dengan mata hitam legam seperti milik makhluk dari hutan. Reza terhuyung, napasnya sesak. Ia menatap pelaminan itu tak percaya. Lilis memang duduk di sana, mengenakan kebaya putih dengan hiasan melati di rambut. Tapi itu bukan adiknya. Wajahnya memang sama, tapi ekspresinya kosong dan dingin, seperti sedang dipinjam oleh sesuatu yang bukan manusia. Para tamu tetap tertawa, menari, bahkan saling bersalaman seolah tak ada yang aneh. Tapi kulit mereka pucat seperti lilin, beberapa menghitam di sudut-sudut kuku dan telinga. Musik gamelan berdentum pelan. Reza berjalan mendekat ke pelaminan. Setiap langkah terasa berat, seperti melangkah dalam mimpi buruk yang kental. Saat ia hampir mencapai Lilis, sosok ibu muncul, menghalangi. "Jangan dekat-dekat, Reza," bisiknya, lirih tapi tegas. "Dia bukan Lilis lagi. Tapi kita bisa selamatin dia. Masih ada waktu." Nyai Sarti menggeleng. Waktu itu sudah lewat sejak malam pertama undangan muncul. Kita cuma bisa menyelesaikan hajatan ini, atau semuanya akan binasa. Tiba-tiba, suara dalam menggetarkan udara. "Atau kau yang menggantikannya, Reza?" Sang mempelai dari alam lain kembali muncul, tak dari hutan, tapi dari dalam rumah, seolah selama ini ia sudah berada di sana. Wajahnya tak berubah, namun kali ini tubuhnya lebih jelas. Tinggi, berbalut jubah berlapis akar dan ranting. Wajahnya dihiasi senyum yang begitu tenang tapi menyimpan maut. "Garis darahmu lebih kuat, ikatannya lebih murni. Kami terima jika kau yang menjadi pengantin." Sekeliling Reza berputar. Lilis menatapnya kosong dari pelaminan. Undangan di tangannya, yang seharusnya telah hancur, muncul kembali, utuh, di atas pangkuannya. Dan semua mata, manusia dan bukan manusia, tertumpu pada Reza. Di tengah gamelan yang mulai mengeras nadanya, Reza harus memutuskan, menyerahkan adiknya, atau menggantikan tempatnya sebagai pengantin makhluk gaib. Reza berdiri kaku, peluh dingin membasahi tubuhnya. Matanya menatap adiknya yang duduk kaku di pelaminan, diapit oleh dua sosok tinggi berjubah akar. Di sekeliling mereka, tamu kini berdiri mematung, membentuk lingkaran seperti saksi tak bernyawa dari dunia lain. Makhluk mempelai itu melangkah perlahan. Kain jubahnya menggesek lantai, mengeluarkan suara seperti dedaunan kering. Ia berhenti di depan Reza dan mengulurkan tangan dengan jari-jari terlalu banyak. "Katakan ya, dan kami akan melepas adikmu. Tapi kau tidak akan kembali." Reza menatap tangan itu, lalu ke arah Lilis. Sekilas, adiknya tampak meneteskan air mata, atau mungkin hanya ilusi. Tapi cukup untuk menggetarkan hatinya. Dengan suara gemetar, Reza berkata, Aku akan." "Tunggu." Suara baru memotong dari balik kerumunan. Pria tua bersorban kusam, yang sempat memperingatkannya malam pertama, muncul kembali,
membawa sebuah keris kecil berbungkus kain hitam. "Masih ada jalan lain," katanya pelan. Tapi tidak banyak yang berani melakukannya. Semua mata kini berpaling padanya, termasuk makhluk gaib itu. "Jika kau benar-benar dari garis darah penjaga janji," lanjut si tua, "kau bisa membatalkan perjanjian dengan satu cara, menebusnya lewat darah sendiri, bukan sebagai pengantin. Darahmu akan menutup kembali gerbang yang dibuka oleh leluhurmu. Tapi harga yang dibayar, separuh jiwamu akan terkurung bersama makhluk-makhluk ini." Reza menggenggam keris yang diberikan dan merasakan denyut aneh mengalir dari logamnya, seolah benda itu hidup. Ia tahu, ia tak bisa mempercayai siapapun di tempat ini, baik manusia maupun yang menyerupai manusia. Tapi satu hal pasti, ia tak akan membiarkan Lilis menjadi milik makhluk itu. Maka ia pun melangkah maju, berdiri di tengah lingkaran ritual, di depan para tamu kematian, di bawah langit yang kini menghitam total. Reza mengangkat keris tinggi-tinggi dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Dan pintu di antara dua dunia terbuka lebar untuk terakhir kalinya. Saat ujung keris menembus dada Reza, bukan darah yang mengalir pertama kali, melainkan kabut, pekat, dingin, dan menggulung keluar dari lukanya. Reza terjatuh berlutut, tapi dunia di sekitarnya tidak lenyap. Justru berubah. Langit mengoyak, pelaminan runtuh. Musik gamelan berhenti dengan dentuman keras seperti genting pecah. Para tamu yang tadi berdiri diam kini mulai berteriak. Bukan manusiawi, tapi suara parau yang menusuk kepala. Tubuh-tubuh mereka mencairkan bentuk, kembali menjadi rupa asli mereka. Sosok-sosok arwah penasaran, jiwa-jiwa yang pernah dikorbankan dalam hajatan-hajatan sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, Lilis jatuh pingsan, meluncur dari pelaminan. Sang ibu berlari memeluknya, menangis histeris. "Kau menepati sumpah, Reza, kau menyelamatkannya." Namun Reza tidak menjawab. Matanya putih, tubuhnya terseret perlahan ke tengah lingkaran. Sang mempelai kini menunjukkan bentuk sejatinya, makhluk tanpa wajah, bermahkota tanduk dan berjubah kabut, berdiri tegak di hadapan Reza yang tak berdaya. "Kau membuka gerbang, maka kau tinggal bersamaku." Tapi suara lain, suara tua dari balik kerumunan roh, berteriak. Penyegelan belum sempurna sampai darah menyentuh tanah leluhur. Si tua bersorban melempar segenggam tanah dari kuburan tua ke luka Reza. Seketika tanah itu menyala merah, membentuk simbol-simbol kuno yang berputar di sekeliling tubuh Reza. Sang makhluk memekik, jeritan tanpa suara, membuat langit berguncang. Sosok-sosok lain meronta, lenyap satu persatu diserap kepusaran kabut yang muncul di langit. Dan Reza, tubuhnya melayang perlahan, terbakar oleh cahaya dari dalam dirinya. Wajahnya tenang, matanya masih terbuka, tapi separuh jiwanya, bayangannya sendiri, tertahan di ambang kabut, terikat dalam dunia antara dunia. Ia menjadi segel hidup, penjaga gerbang. Saat semua reda, pagi menjelang, langit kembali biru. Desa Sumberjati sunyi, tapi hajatan belum benar-benar berakhir. Pagi menyelimuti desa Sumberjati dengan keheningan yang ganjil. Tak ada suara ayam, tak ada tawa anak-anak, tak ada aktivitas pasar. Seolah desa ini baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh waktu atau logika. Di tengah halaman rumah Nyai Sarti, Lilis masih terbaring lemah, dijaga oleh ibunya. Napasnya perlahan mulai stabil, tapi matanya belum terbuka. Nyai Sarti menggenggam tangan putrinya erat, sementara matanya terus menatap jalanan desa yang kini lengang, tanpa jejak para tamu hajatan semalam. Pria tua bersorban kusam berdiri di sisi pagar, menatap lurus ke arah hutan. Gerbangnya telah tertutup, tapi penutupnya telah menjadi bagian dari dunia lain. Jiwanya terbagi, separuh tinggal di sini, di tubuhnya yang kini kosong. Separuh lagi terkunci di antara dunia, menghalangi makhluk-makhluk itu keluar lagi. Mereka menatap tubuh Reza yang terbaring kaku di bel bambu. Matanya terbuka, memandang ke langit, tapi tak melihat. Ia hidup, namun tak sepenuhnya ada. Warga mulai berdatangan, kebanyakan dalam diam.
Mereka seolah tahu, sesuatu telah selesai. Seseorang menunjuk ke sudut pelaminan yang runtuh. Di sana, sebuah kotak kayu kecil tergeletak, dikelilingi bekas dupa yang belum padam. Di dalamnya ada selembar kertas tua, ditulis dengan aksara Jawa kuno. Pria tua itu membacanya pelan. Gerbang dibuka oleh darah, dijaga oleh darah. Tumbal bukan akhir, hanya jembatan. Bila perjanjian dilanggar, desa akan tenggelam dalam malam abadi. Semua terdiam. Nyai Sarti memeluk tubuh Reza, menangis tanpa suara. Dan dari balik pepohonan hutan, angin berdesir, membawa bisikan halus, seperti suara Reza, tapi jauh, datar, dan berat. Aku di sini, aku lihat kalian, aku akan jaga, tapi jangan pernah adakan hajatan lagi. Tahun-tahun berlalu, desa Sumberjati berubah perlahan. Hajatan besar tak pernah lagi diadakan. Tak ada pesta 7 bulanan, tak ada resepsi megah, bahkan tidak ada kenduri besar saat musim panen. Warga hidup dalam sunyi yang mereka pilih sendiri, bukan karena takut, tapi karena tahu. Mereka berhutang pada sesuatu yang tak bisa dibayar dengan tumpeng atau sesajen. Lilis tumbuh menjadi gadis muda yang kuat. Meski tak mengingat jelas peristiwa hajatan itu, ia sering bermimpi tentang gamelan yang bermain sendiri, tentang pelaminan di tengah kabut, dan tentang kakaknya yang berdiri diam di batas hutan, tersenyum sendu. Tubuh Reza tetap di desa. Dirawat, dibersihkan, dibaringkan di bel bambu setiap hari. Ia tidak menua, tidak bergerak, tapi tubuhnya hangat. Di tengah malam, bunga melati segar muncul di dekat bantalnya. Entah dari mana, warga menyebut tempat itu petilasan penjaga gerbang. Mereka tidak berani berbohong, tidak berani menyakiti sesama, dan tidak pernah sekalipun menyalakan gamelan di malam hari. Karena mereka tahu, Reza masih mendengar, masih berjaga, dan di setiap malam bulan mati, kabut akan menyelimuti bagian utara desa. Demikianlah kisah kali ini, Hajatan Gaib. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian para pendengar setia, yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan imajinasi untuk mengikuti alur cerita ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang kalian habiskan bersama kisah ini membawa ketegangan yang memikat dan pengalaman yang tak terlupakan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa tidak semua tradisi harus diteruskan jika mengandung luka dan kegelapan. Terkadang, keberanian terbesar bukanlah melawan makhluk gaib, melainkan menghadapi warisan kelam dan memilih untuk menghentikan siklus yang salah, meski harus berkorban. Dan di balik ketakutan, selalu ada harapan, selama ada yang mau berdiri, menjaga, dan mencintai tanpa syarat. Karena dalam hidup, pintu-pintu tak kasat mata bukan hanya milik dunia lain, tapi juga milik hati dan keputusan kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena tidak semua undangan datang dari dunia yang sama.